Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 kelas 10 IPA SMA Nazarudillah. Di sini kami akan melakukan praktek cara membuat tempe. Nah, kita sebagai orang Indonesia pasti telah mengetahui tempe sebagai makanan sehari-hari kita. Sebelum kita mengetahui bagaimana sih cara membuat tempe itu, kita kenalan dulu yuk sama tempe. Nah, tempe adalah makanan tradisional dari Indonesia yang terbuat dari jamur, yang terbuat dari fermentasi oleh jamur Rhizopus sp pada bahan baku kedelai. Jamur ini nantinya akan membentuk hifa. Hifa merupakan benang-benang halus yang berwarna putih yang akan menumpuk pada permukaan biji kedelai dan kacang merah. Nantinya akan menumpuk menyatu membentuk miselum yang berwarna putih. Nah, setelah kita kenal bagaimana tempe, kita kenali dulu yuk bahan-bahan dan alat-alat untuk membuat tempe. Nah, di sini telah ada biji kedelai, terus ada ragi untuk tempe, ragi tempe, ada sendok untuk mengaduk nanti, kemudian ada plastik untuk membungkus biji kedelai, dan ada hand gloves untuk menjaga kesterilan tempe, dan ada tusuk sate untuk menusuk-nusuk, dan ada lilin serta korek untuk merekatkan plastik yang digunakan untuk membungkus tempe. Nah, di sini telah ada tempe yang sudah melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu perendaman. Tujuan dari perendaman adalah agar terjadi fermentasi asam laktat dan dapat menimbulkan kedelai menjadi asam sehingga proses pertumbuhan tempe dapat terjadi. Pada saat perendaman ini juga diberi lendir kacang kedelai supaya bau asam dan busa yang ditimbulkan dapat keluar sehingga mempercepat dan proses kesamaan kedelai. Tahapan kedua yaitu penggilingan. Kacang kedelai digiling dengan menggunakan mesin penggiling supaya bijinya terbelah menjadi dua dan juga kulit pada bijinya lepas. Tujuan dari pengupasan kulit ini agar asam laktat yang dihasilkan selama proses perendaman bisa masuk dengan mudah ke dalam biji dan agar miselium pada tempe dapat tumbuh pada saat fermentasi berlangsung. Nah, tahap ketiga adalah penyucian. Tujuan dari penyucian ini supaya bau yang asam yang ditimbulkan hilang dan juga lendir yang dihasilkan oleh bakteri laktat pada kedelai dan kacang merah hilang. Adanya lendir pada proses ini menghambat proses fermentasi. Nah, kemudian tahapan yang keempat di sini adalah perebusan. Nah, tujuan dari perebusan ini agar biji kedelai tadi menjadi lebih lunak. Kemudian perebusan juga bertujuan untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang ada atau yang masih hidup selama proses perendaman. Dan tahapan yang kelima yaitu pendinginan. Tujuan dari proses pendinginan ini bertujuan untuk mendinginkan kacang merah dan kacang kedelai sebelum pemberian ragi. Dan pendinginan juga bertujuan supaya kedelai dan kacang merah mengering, tidak basah teman-teman. Nah, jadi kita langsung saja ke tahap-tahap membuat tempe. Yang pertama, kita campurkan dulu ragi pada tempe atau bisa disebut tahap peragian. Nah, setelah didinginkan, kita beri ragi sebanyak setengah sendok makan dan diaduk hingga homogen. Dalam ragi tempe, yang dimaksud homogen ini agar diaduk menjadi lebih rata, dan kita gunakan hand gloves untuk menjaga kesterilan tempe. Dalam ragi tempe ini mengandung jamur Rhizopus sp. Fungsi ragi tempe ini untuk mengaktivitas enzim sehingga memiliki kemampuan untuk menghasilkan antibiotika, biosintesis vitamin B, dan penetrasi miselia jamur tempe ke dalam biji kedelai. Kemudian tahap yang selanjutnya yakni tahapan pengemasan. Nah, jadi mungkin bisa digunakan pakai sendok, pakai tangan boleh, yang terbungkus dulu pakai sendok juga boleh, agar mempermudah pengemasan tempe. Jadi masukkan biji kedelai ke dalam plastik perlahan demi perlahan sekiranya nanti ketika dibungkus dan direkatkan itu tidak menimbulkan kerenggangan, karena apabila ada kerenggangan di dalam plastik itu bisa membuat tempe tidak jadi. Nah, tambahin.
Setelah selesai, kita hidupkan lilin. Nah, setelah hidupkan lilin, kita ambil plastik tadi. Kita kira-kira dulu sekiranya nanti ketika diratakan tempe ini tidak memiliki rongga. Karena apabila memiliki rongga, tempe ini bisa kemungkinan besar tidak akan jadi, teman-teman. Jadi sekitar segini kita sudah ukur, lalu kita arahkan ke api lilinnya sehingga plastik ini dapat merekat dan membungkus rapat biji kedelai tadi. Kita rapatkan, guys. Nah, sekiranya seperti ini, kemudian kita ratakan seperti ini. Jadi kan rongganya itu gak ada gitu. Nah, kemudian kita ambil tusuk sate dan kita tusuk-tusuk. Kita tusuk ya. Nah, gunanya kita menusuk plastik ini dengan pisau ataupun tusuk sate ini supaya kebutuhan oksigennya maksimum, dan pengempasan tempe dalam plastik memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, apabila tempe ini dibungkus menggunakan plastik, tempe itu menjadi ringan, kuat, dan tidak mudah membusuk. Sedangkan kelemahannya yaitu apabila kita menggunakan plastik, molekul yang terdapat dalam plastik dapat berpindah ke makanan tersebut. Jadi ada sisi negatif dan positifnya. Nah, setelah jadi seperti ini, tahapan yang terakhir adalah fermentasi. Nah, jadi kita bisa menunggu fermentasi ini selama 2-3 hari. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan praktikum morfologi jamur pada tempe. Jadi setelah kita diamkan tempenya selama 2-3 hari, ini sudah menjadi tempe, teman-teman, dan sudah kita beri label di mana di labelnya terdapat kandungan gizi dan manfaatnya. Jadi di sini setelah kami melakukan praktikum membuat tempe, kami akan melakukan morfologi jamur pada tempe. Baik, di sini saya akan menyebutkan alat dan bahannya. Yang pertama mikroskop, yang kedua kaca preparat, yang ketiga kaca penutup, yang keempat pinset, yang kelima pipet tetes. Bahannya ada di sini ada tempe dan aquades. Sekarang kita mengambil jamur pada tempe menggunakan jarum. Kita letakkan pada kaca preparat. Selanjutnya teteskan sedikit aquades, kemudian tutup dengan kaca penutup. Selanjutnya lakukan pengamatan penggunaan mikroskop. Setelah tepat posisinya, kita
no. Setelah tepat pada posisinya, sekarang kita melakukan pengamatannya. Nah, jadi di sini kita telah mendapatkan hasil foto dari praktikum yang dilakukan tadi. Nah, jadi di jamur tempe itu terdapat serat, di mana serat ini mengandung hifa, di mana hifa ini berwarna putih, teman-teman. Namun di sini kita mendapatkan hifa yang berwarna krem keputih-putihan. Nah, jadi jamur yang ada pada tempe ini disebut jamur Rhizopus oryzae, di mana merupakan mikroorganisme semi saprofit atau organisme anaerob. Nah, jamur tempe memiliki ciri utama yaitu miseliumnya tidak bersekat, yang juga merupakan ciri utama dari famili Musoraceae. Jadi, selain itu, jamur tempe juga melakukan reproduksi, teman-teman. Nah, reproduksinya itu, kalau jamur Rhizopus oryzae itu terjadi dengan dua cara, yakni secara seksual dan aseksual. Nah, reproduksi secara aseksual ini adalah dengan spora non-motil yang dihasilkan oleh sporangium, di mana spora non-motil ini adalah spora yang tidak bisa bergerak. Jadi, dia melakukan reproduksi secara sendiri. Kemudian reproduksi yang kedua yakni reproduksi seksual, di mana reproduksi seksual ini dilakukan secara fusi hifa positif dan hifa negatif membentuk progametangium, membentuk gametangium. Setelah terbentuk gametangium, akan terjadi penyatuan plasma yang disebut plasmogami. Hasil peleburan plasma akan membentuk zigot yang kemudian tumbuh menjadi zigospora. Zigospora yang telah tumbuh akan melakukan penyatuan inti yang disebut karyogami dan akhirnya berkembang menjadi sporangium kecambah. Di dalam sporangium kecambah setelah meiosis akan terbentuk hifa, spora positif dan spora negatif yang masing-masing akan tumbuh menjadi hifa positif dan hifa negatif. Rhizopus oryzae hidup di tanah atau sisa organisme yang mati. Jadi dengan inilah kita dapat menyimpulkan bahwa jamur yang ada pada tempe itu seperti ini, teman-teman. Mungkin sudah cukup penjelasan pada morfologi jamur pada tempe. Cukup sekian praktikum dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga di video kali ini bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman yang di sana. Nata, berkarya, beramal, dan bertakwa.